Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Creed 3. Film ini dibuka dengan memperlihatkan Adonis Creed pas kecil. Di awal film pada tahun 2002, kita dilihatin Adonis pas kecil punya sahabat yang lebih besar darinya bernama Damien, atau biasa dipanggil Dame. Mereka ini sama-sama suka tinju, tapi di sini Damien nih lebih jago gitu. Mereka masuk ke pertandingan tinju di sebuah klub di mana Damien bakal melakukan pertandingan tinju amatir. Pertandingan pun berjalan lancar bagi Dame yang memenangkan pertandingan tersebut. Mereka pun kemudian pergi naik mobil dan di perjalanan mereka ngobrol tentang bagaimana cita-cita Dame yang ingin jadi petinju profesional. Adonis dan Dame pergi ke toko minuman keras dan di sini Adonis ketemu sama Leon. Dan Adonis bilang kalau dia sekarang udah gede. Lalu Adonis pun menghajar Leon sampai teman-teman Leon datang dan Dame terpaksa mengeluarkan senjatanya untuk menakuti teman-temannya Leon dengan tujuan melindungi Adonis. Polisi tiba-tiba datang dan Dame ditangkap, sementara Adonis kabur. Dame pun dipenjara dan terpaksa mengubur mimpinya menjadi petinju profesional. Bagi yang bertanya, Leon itu siapa? Gua kasih tahu. Leon itu adalah pengasuh atau pengurus di tempat Adonis dan Dame tinggal, dan Leon ini kasar kepada Adonis dan Dame. 18 tahun kemudian Adonis melakukan pertandingan terakhirnya sebagai petinju melawan lawannya yang juga dia lawan di pertandingan sengit di film Creed pertama, yaitu Ricky Conlan. Di sini Adonis menang dan kemudian dia pensiun. Adonis selalu menikmati masa pensiunnya dan merawat anaknya yang bernama Amara bersama istrinya Bianca. Kehidupan Adonis berjalan lancar dan 3 tahun berikutnya Adonis mempunyai sasana tinju sendiri dan menjadi promotor tinju seorang petinju Meksiko yang jago, yaitu Felix Chavez yang main di kelas heavyweight. Dan gue gak tahu gimana Chavez ini bisa berada di kelas heavyweight dengan badannya yang termasuk kecil untuk heavyweight. Lu gak bakal percaya kalau Chavez ini satu kelas sama Adonis dan Victor Drago. Dan emang bener, karena aktor asli yang main jadi si Chavez ini emang petinju yang main di kelas welterweight. Dan itu agak mengganggu gua pas nonton film ini untuk pertama kalinya. Oke, lanjut. Chavez ini lagi akan ada pertandingan selanjutnya, yaitu melawan Victor Drago. Dan Adonis serta pelatihnya yang latih Chavez juga, yaitu Duke, mempersiapkan Chavez untuk pertandingan melawan Drago. Chavez ini juga mempunyai ibu yang selalu ada di sampingnya dan sepertinya juga merupakan manajer dari Chavez. Kehidupan Adonis yang tenang-tenang aja harus terhenti setelah Dame yang baru keluar dari penjara setelah 18 tahun lamanya. Dame nungguin Adonis di mobil depan gym tinju dan ketika Adonis keluar dari gymnya, dia yang gak mengenali Dame menyuruh Dame yang nyender di mobilnya untuk menyingkir. Dame pun bilang, "Sombong amat." Dame kemudian nanya, apakah Adonis gak inget sama dia? Adonis terdiam sejenak dan akhirnya ngeh kalau itu adalah Dame. Adonis kemudian ngajak Dame buat makan di restoran sambil ngobrol. Di restoran, Adonis dan Dame mengenang masa kecil mereka. Dan Dame kemudian masih ngomongin tentang cita-citanya menjadi petinju profesional. Yang Adonis tahu bahwa udah cukup sulit bagi Dame buat jadi petinju profesional karena usianya yang udah terbilang tua untuk dunia tinju. Dame meyakinkan Adonis kalau dia tetap latihan dan menjaga kebugaran pas di penjara. Adonis pun pada akhirnya ngasih Dame kesempatan dan nyuruh Dame buat pergi ke gymnya. Malamnya, Dame datang ke rumah Adonis dan Bianca. Adonis kenalin Bianca ke Dame dan Dame ini juga sempat bilang kalau dia dan Adonis dulu itu udah kayak saudara gitu. Di sini kita juga bisa tahu kalau Adonis nggak pernah cerita mengenai Dame ke Bianca. Bianca yang punya pesta mengundang Dame untuk datang ke pestanya. Adonis dan Dame pun kemudian berbicara berdua dan Dame minta sesuatu yang nggak masuk akal, yaitu bertanding di kejuaraan tinju. Adonis bilang itu nggak mungkin karena Dame aja belum pernah bertarung di tinju profesional. Dame tetap paksa dan Adonis pun bingung. Saat datang ke gym, Dame latihan dan kemudian Chavez yang juga latihan di situ butuh sparring partner. Jadi Adonis pun nyuruh Dame jadi sparring partnernya Chavez. Meskipun Duke udah bilang ke Adonis kalau itu bukan ide yang bagus. Chavez pun sparring dengan Dame yang fighting stylenya bisa dibilang nggak biasa. Dan double covernya kalau gue bilang juga jarang dipakai di pertandingan tinju asli. Di sparring ini Dame sempat melakukan kecurangan. Adonis pun agak kecewa dengan perbuatan Dame tersebut. Dan ibu Chavez juga marah atas Dame yang curang itu. Di pesta Bianca, Dame datang dan di sini Chavez dan Victor juga ikut datang ke pesta ini. Sepertinya buat ngepromosiin pertandingan mereka.
Namun seseorang yang gak dikenal nyerang Victor dengan memukuli tangannya pakai semacam besi dan menyebabkan tangan Victor ini patah. Victor kemudian dinyatain gak bisa mengikuti pertandingan kejuaraan melawan Chavez yang sekarang meninggalkan Chavez tanpa lawan. Dame kemudian mendatangi Chavez dan ibunya untuk mendiskusikan mengenai langkah selanjutnya. Dame bilang kalau ada beberapa pilihan lawan Chavez, tapi nggak ada yang memungkinkan. Dan yang kata Adonis memungkinkan adalah melawan Dame. Duke bilang kalau itu bukan langkah yang bagus. Tapi sepertinya Adonis bisa menjual pertandingan itu dengan mengeksplor latar belakang keributan yang terjadi antara Dame dan Chavez saat sparring. Chavez dan ibunya pun akhirnya setuju, dan perlu diketahui Adonis ini lebih pihak ke Chavez daripada Dame. Pertandingan antara Chavez dan Dame pun digelar dan dimulai. Di sini kita bisa lihat perbandingan badan Chavez dan Dame. Agak nggak masuk akal kalau Chavez ini tanding di kelas heavyweight emang. Di ronde-ronde awal pertandingan, Dame ini masih agak kebingungan dan Chavez masih unggul seiring berjalannya ronde-ronde awal. Tapi kemudian Dame mainnya bisa dibilang curang yang menyebabkan pertandingan menjadi lebih mudah bagi Dame. Pada akhirnya Dame berhasil memenangkan pertandingan dengan meng-KO-kan Chavez yang dalam kondisi nggak sadarkan diri di kanvas. Seluruh penonton pun kaget dengan hasil dari pertandingan tersebut, dan Adonis pun terlihat sangat kecewa dengan tindakan Dame, walaupun Dame, sahabatnya, telah menjadi juara. Gak lama setelahnya, Marianne bertemu dengan Adonis, dimana di sini Marianne yang ternyata dari dulu gak suka kalau Adonis temenan sama Dame, ngomongin tentang Dame dan nunjukin surat-surat yang ditulis oleh Dame kepada Adonis saat Dame di penjara. Adonis marah kepada Marianne karena nggak pernah ngasih tahu tentang surat-surat itu, dan di sini hubungan Adonis dan Marianne agak renggang. Di surat-surat Dame tersebut, Adonis ngeliat kalau ada foto Dame dengan teman-temannya di penjara, dan di situ ada orang yang waktu itu memukul tangan Victor sampai cedera, dan Adonis pun marah lagi. Kali ini sama Dame, karena berarti Dame ini yang ngerancang dengan sengaja agar Victor cedera dan dia bisa ngegantiin posisi Victor untuk tanding melawan Chavez. Adonis pun ngehampirin Dame yang lagi ngerayain kemenangannya dengan berpesta. Adonis ngomongin tentang Dame nyuruh temennya mencederai Victor. Tapi di sini Dame udah kesel juga sama Adonis dan ngomongin tentang bagaimana Adonis ninggalin dia waktu ditangkap polisi dan gak pernah ngebales surat dia atau ngehampirin dia di penjara. Mulai dari sini, situasi antara Adonis dan Dame pun memanas. Beberapa lama kemudian Marianne meninggal, dan Adonis pun sangat sedih dan menyesal karena sebelumnya telah marah kepada Marianne, dan dia pun minta maaf. Adonis lalu ketemu Bianca dan memberitahu Bianca mengenai masa lalunya dengan Dame. Adonis lalu ingin bertanding melawan Dame untuk menghentikan Dame, dan Bianca memberi izin. Untuk melawan Dame, Adonis pun pergi ke acara TV di mana dia mengajak Dame untuk bertarung. Di situ Dame menelpon Adonis saat acara TV sedang live dan ngatain Adonis lalu menyetujui untuk bertarung di ring tinju. Adonis pun kemudian mempersiapkan diri untuk pertandingan tinju tersebut. Adonis yang udah lama gak bertanding tinju awalnya kagok, tapi dia pantang menyerah dan terus berlatih. Dia juga sparring tinju dengan Victor. Persiapan pun selesai dan sampailah kita pada pertandingan yang ditunggu-tunggu antara Adonis dan Dame untuk perebutan gelar juara heavyweight. Pertandingan pun dimulai, dan pada ronde awal Adonis dan Dame jual beli pukulan sekaligus jual beli omongan. Tetapi situasi pertandingan berjalan cukup seimbang. Pertandingan ini pun mengeluarkan emosi dari kedua petarung serta mengerahkan kemampuan terbaik mereka. Sebelum ronde terakhir dimulai, Duke memberikan motivasi kepada Adonis untuk melepaskan rasa takut dan rasa bersalah. Lepaskan yang berlalu dan hadapin yang ada sekarang. Ronde terakhir pun dimulai, di mana di sini Adonis berhasil menemukan celah untuk mengalahkan Dame, dan Adonis berhasil memukul jatuh Dame, di mana Dame di sini nggak bisa berdiri pada hitungan wasit, yang artinya Adonis memenangkan pertandingan dan kembali menjadi juara heavyweight. Setelah pertandingan berakhir, di ruang locker Adonis menghampiri Dame, dan di sini mereka saling memaafkan dan mereka pun berbaikan. Adonis kemudian berada di ring tinju bersama Bianca dan Amara di saat arena tinju udah kosong. Adonis di sini tampak mau mengajarkan Amara tinju karena emang Amara ini suka tinju. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film ketiga. Thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.